Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai tugas mandiri pada bab 1, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup atau K3LH pada pekerjaan bangunan. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan K3LH? Jelaskan. Sesuai yang ada di modul, K3LH merupakan singkatan dari kesehatan, keselamatan, kerja, dan lingkungan hidup. Secara keilmuan, K3LH merupakan ilmu pengetahuan dan penerapan yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Secara filosofi, K3LH merupakan pemikiran atau upaya untuk menjamin kemampuan dan keutuhan jasmani serta rohani seseorang ketika sedang bekerja. Lanjut nomor 2, sebutkan dan jelaskan fungsi 3 peralatan K3LH. Yang pertama adalah helm keselamatan. Helm keselamatan atau safety helmet berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur di udara. Helm ini juga bisa melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia, ataupun suhu yang ekstrim. Kemudian yang kedua ada masker. Masker pernafasan berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dari bahan kimia, mikroorganisme, partikel debu, aerosol, uap, asap, ataupun gas. Kemudian yang ketiga ada kacamata pengaman. Kacamata pengaman digunakan sebagai alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara maupun di air, percikan benda kecil, benda panas ataupun uap panas. Selain itu, kacamata pengaman juga berfungsi untuk menghalangi pancaran cahaya yang langsung ke mata, benturan serta pukulan benda keras dan tajam. Pada soal nomor 2 ini bisa dijawab selain 3 hal ini. Yang penting dijelaskan fungsinya. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3, bagaimana penerapan K3LH dalam proyek konstruksi? Jelaskan. Jawaban pada nomor 3 ialah kita jelaskan dari aspek tenaga kerja atau manusia dan mesin dan alat yang digunakan. Dari tenaga kerja atau manusia, semua tenaga kerja yang bekerja di proyek konstruksi harus memahami tentang K3. Selain pemahaman tentang K3, pada faktor ini juga dibutuhkan sumber daya yang kompeten dan terlatih dalam menyelenggarakan K3 di proyek konstruksi. Kemudian dari segi mesin dan alat yang digunakan, semua mesin dan alat yang digunakan dalam proses pengerjaan konstruksi perlu diuji terlebih dahulu oleh dinas terkait atau lembaga atau personal lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk mesin atau peralatan berat seperti kren, passenger hoist, atau peralatan berat lain, memerlukan periksa uji terlebih dahulu dan dibutuhkan pemeriksaan kelayakan secara berkala. Oke, nomor 4. Jelaskan pengertian rambu-rambu K3 serta sebutlah fungsi dari rambu K3 tersebut. Rambu K3 atau safety sign merupakan salah satu cara yang menginformasikan kepada para pekerja tentang bahaya-bahaya keselamatan dan kesehatan kerja dari suatu aktivitas, area, atau peralatan kerja tertentu. Fungsi dari rambu K3 yang pertama ada menarik perhatian setiap orang terhadap adanya bahaya kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang kedua menyediakan informasi secara umum serta memberikan pengarahan. Yang ketiga, menunjukkan kemungkinan terdapat potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat di tempat kerja. Kemudian yang keempat ada memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan atau perilaku yang tidak diperbolehkan di tempat kerja. Kemudian yang nomor 5, menginformasikan di mana peralatan darurat keselamatan diletakkan. Dan tentunya masih banyak lagi fungsi dari rambu K3 selain yang dijelaskan pada halaman ini. Kemudian nomor 5, apa penyebab kecelakaan kerja dalam proyek konstruksi? Penyebab kecelakaan kerja ditinjau melalui 3 aspek berikut. Yang pertama, dari manusia. Beberapa tindakan pekerja yang dapat menyebabkan kecelakaan adalah gagal menggunakan APD dengan benar, salah dalam mengoperasikan alat, menggunakan alat yang rusak, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi lingkungan dan alat kerja, dijelaskan bahwa beberapa aspek lingkungan yang dapat memicu kecelakaan kerja adalah gangguan-gangguan yang dialami ketika bekerja sehingga mengganggu konsentrasi, seperti suara bising yang berlebihan. Sementara itu, alat kerja yang rusak atau tidak memadai juga dapat menjadi aspek penyebab kecelakaan konstruksi. Kemudian poin yang ketiga, dari segi peralatan keselamatan kerja. Dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi perlu menggunakan peralatan keselamatan seperti hull cover, earplugs, dan air protection, sebab peralatan-peralatan tersebut untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan. Kemudian soal nomor 6, bagaimana cara pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi kecelakaan di proyek konstruksi? Jawabannya, kecelakaan kerja pada suatu proyek konstruksi dapat dilakukan pencegahan dalam berbagai bidang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama
Di segi lingkungan, syarat lingkungan kerja terbagi menjadi 3 bagian, yaitu memenuhi syarat aman, meliputi higien umum, sanitasi, ventilasi udara, pencahayaan, dan penerangan di tempat kerja. Kemudian ada syarat keselamatan, meliputi kondisi gedung dan tempat kerja yang dapat menjamin keselamatan. Kemudian dan memenuhi penyelenggaraan ketata rumah tanggaan, meliputi pengaturan penyimpanan barang, penempatan, pemasangan mesin, penggunaan tempat dan ruangan. Kemudian dari segi mesin dan peralatan kerja. Mesin dan peralatan kerja harus didasarkan pada perencanaan yang baik dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Kemudian dari segi perlengkapan kerja, alat pelindung diri berupa pakaian kerja, kacamata, sarung tangan, yang kesemuanya harus cocok ukurannya sehingga menimbulkan kenyamanan dalam penggunaannya. Kemudian dari segi faktor manusia, pencegahan kecelakaan kerja terhadap faktor manusia meliputi peraturan kerja, mempertimbangkan batas kemampuan dan keterampilan kerja, meniadakan hal-hal yang mengurangi konsentrasi kerja, dan menegakkan disiplin kerja. Kemudian dari faktor manajemen perusahaan dan pemerintah, perusahaan harus melakukan berbagai cara yang untuk dapat mewujudkan terlaksananya keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Perusahaan harus membekali para pekerja dengan melakukan berbagai pelatihan dan penyuluhan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian untuk soal nomor 7, soal terakhir, perhatikan studi kasus berikut. Ada 4 orang pekerja yang sedang lembur dan sedang mengerjakan suatu proyek pemasangan tiang sambungan telepon di Jalan Raya Adiwarna, Tegal. Kecelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian dan kurang lengkapnya peralatan keselamatan kerja yang digunakan oleh 4 orang pekerja. Korban kecelakaan juga kurang hati-hati dan lalai pada saat pemasangan kabel listrik yang tidak terpasang. Lalu kabel listrik tersebut menyentuh tiang listrik yang sedang dipijak oleh para pekerja. Akibatnya, 2 orang yang sedang berpijak di tiang listrik tersengat oleh arus listrik yang berasal dari salah satu kabel yang sedang diperbaiki. Kemudian, kabel itu menyentuh tiang listrik yang sedang dipijak oleh pekerja tersebut. Akibatnya, 2 orang tewas dan 2 orang lagi menderita luka bakar di telapak kakinya. Nah, berdasarkan kasus di atas, analisislah penyebab kecelakaan kerja tersebut. Kemudian berikan solusi pencegahan terjadinya kecelakaan kerja berdasarkan kasus di atas. Oke, kita mulai analisis. Jadi, untuk penyebab kecelakaan kerja, dalam kecelakaan tersebut setelah memahami studi kasus di atas, yang pertama ada kelalaian dari pekerja sendiri, yaitu mengabaikan kabel yang masih dialiri arus listrik. Dibiarkan menggantung dan akhirnya kabel tersebut menempel ke tiang listrik yang sedang dipijak pekerja tersebut. Kemudian penyebab yang lainnya yaitu kurangnya perlengkapan keselamatan kerja yang digunakan seperti sepatu karet, helm safety, dan perlengkapan yang digunakan dalam pekerjaan kelistrikan. Nah, dari penyebab kecelakaan tersebut tentu terdapat solusi pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dari kasus di atas. Yang pertama, yang harus diikuti adalah ikuti prosedur keselamatan kerja yang ada. Jadi, semua prosedur itu harus diikuti agar untuk mencegah terjadinya penyebab kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua, pakai perlengkapan kerja yang masih layak pakai. Dan yang ketiga, selalu perhatikan kondisi lingkungan sekitar area bekerja. Mungkin seperti itu untuk pembahasan tugas mandiri pada bab 1 ini. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.